Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam juga Frater Alan. Selamat datang di Zoom ini di acara rutin tiap hari Rabu di KKS Kelapa Gading. Terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih pula yang dari luar paroki sudah menyempatkan diri pada malam hari ini yaitu Sumur Yakub yang akan dibawakan oleh Frater Alan yang akan mengambil tema pemulihan dan pelayanan Petrus yang akan dikupas dari Injil Yohanes bab 21. Maka mari sebelum dimulai kita satukan hati kita agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang telah kami terima. Bapa, hari ini kami akan belajar bersama mengenai pemulihan dan pelayanan Petrus bersama hamba-Mu yang terpilih, yaitu Frater Alan. Urapilah Frater Alan dengan Roh Kudus-Mu, agar yang disampaikan hanya akan berasal daripada-Mu saja. Dan urapilah kami semua yang hadir di sini, agar kami dapat mengerti dan memahami. Kiranya Engkau memberikan kami hari ini penuh hikmat dan membawa kami semakin dekat dengan dan pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir di sini, terima kasih. Seperti yang sudah kita ketahui, pada malam hari ini adalah Sumur Yakub, acara KKS yang kita ketahui bahwa kitab suci adalah sebagai bekal iman kita dalam menjalani hidup. Dan untuk itu kita sangat beruntung sekali bahwa pada malam hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber pilihan kita, pilihan Allah, yaitu Frater Alan. Maka sebelum dimulai, izinkan saya membacakan biodata dari Frater Alan. Mohon izin ya, Frater. Nama Frater Agustinus Alanersase Vanri, OFM, berasal dari Flores. Panggilan Alan atau Frater Alan, OFM. Lahir di Rekas 17 Agustus 96. Pendidikan yaitu dari SD Rekas, SD Kanisius Rekas 1 tahun 2003 sampai 2008, 2009 sampai 2011 SMPK Mutiara Rekas. Lalu 2012 sampai 2016 itu di Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Nah, SMAK jadi SMAK Santo Ignatius Loyola. Lalu 2016 sampai 2017 Postulan Santo Yosef Pagal. Lalu 2017 sampai 2018 di Novisiat Transitus Depok. Lalu 2018 sampai 2022 studi di S1 Sekolah Tinggi STF Triar Karya. Dan 2022 sampai 2023 menjalankan masa top di Seminari Pius 12 Kisol. Lalu sampai sekarang 2023 sampai sekarang studi pasca sarjana STF di Driar Karya. Kiranya yang saya dapat seperti ini, Frater Alan, nanti sekiranya kurang mohon ditambahin sendiri ya Frater Alan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Oke, baik. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai
malam hari ini. Saya serahkan pada Frater Alan. Silakan, Frater. Oke, terima kasih. Selamat malam kita semua. Em, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa bergabung dalam ruang virtual ini bersama Sumur Yakub ya dari Paroki Kelapa Gading. Tentu menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk sharing, berbagi pengalaman pada Bapak dan Ibu semua. Tentu posisi saya di sini tidak membicarakan banyak hal atau memberikan presentasi panjang lebar, karena saya tahu Bapak Ibu semua sangat mendalami, ya, apalagi berkaitan dengan kitab suci. Ini suatu kebaruan dalam gereja kita, gereja Katolik, bahwa bukan hanya kaum klerikal yang diberi kesempatan untuk eh, menafsirkan kitab suci, lalu kemudian mempelajarinya, tetapi kita semua, seperti yang tadi katakan, kitab suci sebagai sumber ya, iman kita. Kita mengetahui siapa itu Yesus, ya, karena pertama-tama ya kita mengetahui dari kitab suci. Nah, sehingga pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman, akan belajar bersama Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam ruang virtual ini. Izin saya untuk share screen. Baik, Em, ini eh, tema yang saya tawarkan untuk kita belajar bersama. Memang ini nanti tidak semacam penafsiran atau segala macam, tapi ini lahir dari sebuah refleksi. Nah, ya, kemarin saya menjalankan retret agung selama 1 tahun, selama 1 bulan di Puncak Klaris, Suster Klaris. Jadi sebelum awal kami mengadakan retret itu, dan satu hal yang direnungkan waktu saya retret itu adalah berkaitan dengan kisah Santo Petrus. Banyak hal yang hmm, dialami oleh Santo Petrus tentang panggilan hidupnya, ya mulai dari dia dipanggil, lalu kemudian sampai dia menyangkal Yesus, lalu kemudian dia dipilih untuk memegang suatu tugas dan tanggung jawab untuk mengembalakan domba. Nah, itu sesuatu yang luar biasa dari panggilan Petrus. Kita akan lihat bersama, kalau kita melihat secara keseluruhan, kurang lebih ini adalah gagasan besar dari Yohanes 21 ayat 1-5 ya. Yesus menampakkan dirinya di Laut Tiberias, lalu kemudian di ayat 1-3 itu adalah eksposisi penjelasan utamanya. Lalu kemudian itu 4-8 itu mujizat penangkapan ikan yang melimpah para murid itu ya. Lalu kemudian ada kisah bagaimana Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama. Lalu kemudian 15-24 itu ada dialog antara Yesus dan juga Petrus, di mana di situ nanti Petrus diberikan satu tugas, yaitu untuk memelihara dan juga menggembalakan domba. Lalu ada peran dan masa depan murid yang dikasihi, murid yang tercinta. Dalam hal ini adalah Yohanes. Lalu kemudian di bagian yang ayat 25 itu adalah kesimpulan 24 dan 25 ya. Kata penutup kalau kita merujuk pada kitab suci. Nah, kurang lebih ini ya, kalau kita sekarang memegang kitab suci masing-masing, ini adalah secara keseluruhan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tentu saya yakin dan percaya Ibu dan Bapak semua sudah membaca kisah ini, sehingga kita langsung pada refleksi dan juga pendalaman bersama.
Ini berkaitan dengan kisah panggilan Petrus untuk menggembalakan domba, lalu kemudian mengikuti Yesus, lalu kemudian ini murid yang dikasih Yesus, lalu kemudian kata penutup dari Injil Yohanes. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan refleksi bersama ya berkaitan dengan kisah Petrus, saya mengajak kita semua untuk melihat salah satu tokoh dalam gereja Katolik namanya Hugo ya, dari Santo Victor. Santo Victor itu adalah sebuah sekolah ya pada abad pertengahan. Nah, kenapa saya menampilkan kebaruan ini dalam studi bersama kita pada malam hari ini? Karena ini adalah salah satu tokoh yang memberikan suatu pembaruan bagaimana cara kita dalam membaca kitab suci. Ya. Ada 3 tahap nanti yang ditampilkan oleh Santo Victor, ya, sampai pada bagaimana menjadikan kitab suci itu sebagai hal yang mistik gitu ya. Lalu kemudian yang membuat kita itu sampai kepada Allah. Gitu. Kita lihat bersama. Ini. Intisari dari pemikiran Hugo ini begini. Pembacaan kitab suci itu adalah sebagai proses restorasi diri. Nah, pentingnya kontemplasi dan memahami spiritualitas melalui pembacaan kitab suci. Nah, pembacaan kitab suci itu sebagai proses restorasi diri itu maksudnya begini. Bahwa melalui pembacaan dan refleksi terhadap teks kitab suci, individu itu dia dapat mengalami pemulihan dan pembaruan spiritual. Gitu. Jadi melalui kitab suci itu menjadi sarana untuk mengubah dan memperbaiki kondisi spiritual seseorang. Lalu kemudian menginternalisasikan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam kitab suci yang kemudian mempengaruhi tindakan dan keputusan hidup sehari-hari. Jadi kitab suci itu tidak hanya sebagai suatu tulisan, tetapi bagaimana kitab suci itu dihidupkan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Hugo dari Santo Victor ini ya. Memang hal ini kan kita sudah lakukan, sudah kita praktekkan selama ini, tetapi ya pada malam hari ini saya menampilkan ini adalah salah satu tokohnya yang bagaimana menjadikan kitab suci itu sebagai sarana untuk merestorasi diri. Ya. Ini dia mengatakan bahwa membaca kitab suci itu dapat memperdalam hubungan individu dengan Tuhan. Kontemplasi dan meditasi atas teks-teks suci itu membantu seseorang untuk merasakan kehadiran dan kasih. Jadi kurang lebih ini yang saya lakukan dan juga beberapa para pater dan para suster, para bruder selama 1 bulan di Puncak di Klaris, Biara Klaris itu bagaimana mengkontemplasi dan memeditasi teks-teks suci. Contohnya yang saya ambil pada malam hari ini, saya mengambil salah satunya ketika Petrus itu, ketika Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Terus si Petrus itu dia terjun. Lalu kemudian dia mengenakan pakaiannya. Kan aneh di situ. Kenapa si Petrus, kalau kita cebur ke dalam air kan otomatis kita harus menanggalkan pakaian kita. Tapi justru sebaliknya yang dilakukan oleh Petrus. Ketika dia masuk dalam air, dia malah mengenakan lagi pakaiannya. Apa maksudnya? Ya, kalau tafsiran tentu ada banyak hal yang diinterpretasikan. Tetapi ketika kita mengkontemplasikan apa maksudnya, nah, kita meditasikan, kita mengkontemplasikan, lalu kemudian merenungkan, kira-kira teks ini mau berbicara apa pada kita. Tidak hanya sampai pada tahap itu, ada buahnya nanti. Nah, misalkanlah, katakanlah, ya,
konteksnya bisa saja Petrus itu kan mau bertemu dengan Tuhan. Itu hasil perenungan kita ya, hasil meditasi kita. Jadi Petrus itu ya mau melihat Tuhan, mau menghadap Tuhan, maka dia mempersiapkan diri. Dalam meditasi kita itu ya membayangkan ya laut, lalu kemudian ada perahu, terus di tepi danau, terus ada Yesus di sana. Nah itu cara mengkontemplasikannya, menghadirkannya. Lalu kemudian menghubungkannya, ya kalau misalnya kita menghadiri Ekaristi di gereja, setidaknya ya jangan berpakaian seperti orang yang pergi Car Free Day lah. Jadi mengenakan pakaian yang sopan ketika pergi ke gereja. Nah, kurang lebih itu kan refleksinya. Ketika kita kemudian mengkontemplasikan dan memeditasikan teks-teks itu, ayat-ayat. Kurang lebih itu eh, yang mau disampaikan oleh Hugo ini. Ini dia, tahap-tahap pembacaan kitab suci. Pertama itu literer dan historis, ya, memahami teks secara literer. Ya, contohnya misalnya, ya, Batrah Nuh itu kan sebagai kapal. Nah, itu secara literal, secara historis itu kita melihatnya, membacanya. Lalu kemudian tahap yang kedua itu adalah alegoris, ya, doktrinal, memahami makna simbolis, mengkaitkan, menghubungkan. Batrah itu ya sebagai gereja. Tapi pada tahap tropologis atau spiritual, ya, itu menginternalisasikan makna dari Bahtera itu dalam kehidupan kita. Sehingga Bahtera itu sebagai pembangunan jiwa. Nah, saya kemarin waktu kita pertemuan Rabu yang lalu itu sempat eh, ya 2 menit 3 menit ikut, ya itu kita bisa melihat dan saya juga bisa menangkap, ya itu kita masuk pada tahap lidah. Jadi mencoba untuk apa maknanya, lalu menafsirkan apa maksudnya ini, lalu punya konteksnya bagaimana, historisnya bagaimana. Nah, biasanya yang dilakukan oleh para kader itu atau biarawan-biarawati itulah ya. Ada kan yang dinamakan sebagai apa namanya bacaan rohani, lalu kemudian setiap malam itu para pater suruh untuk membaca kitab suci, lalu kemudian menulisnya dalam buku rohani, lalu kemudian ada waktu kesempatan setiap sore itu dari pukul 6 sampai pukul setengah 7 itu untuk sharing kitab suci, lalu kemudian meditasi. Nah, sampai pada tahap ini dia, tropologis, ya, atau spiritual, kita mencoba untuk melepaskan, ya, bukan berarti tidak baik kita melepaskan historisnya bagaimana, lalu kemudian secara doktrinalnya bagaimana, tidak. Tetapi kita mencoba untuk mendekatkan diri. Teks ini mau berbicara apa kepada saya? Terus mau mengubah apa? Nah, ini juga yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi itu banyak saudara-saudaranya yang mau mengikuti dia. Dia bingung, kita buat apa sekarang? Akhirnya satu saudaranya mengatakan, Fransiskus, banyak orang yang mengikuti kita sekarang. Kira-kira apa cara hidup kita? Lalu kemudian Fransiskus mengatakan, ya, cara hidup kita adalah mengikuti Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah mereka ke sebuah gereja, di situ ada kitab suci. Terus, lalu kemudian mereka berhitung, ya, 1, 2, 3, bukalah kitab suci. Lalu kemudian sampailah mereka menemukan teks yang mengatakan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, satu helai atau bekal apapun itu. Lalu kemudian barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya lalu mengikuti aku. Lalu kemudian para Yesus mengatakan, ya inilah cara hidup kita. Santo Fransiskus sampai pada tahap tropologis, bagaimana mengkontemplasikan teks itu, sehingga kitab suci itu ya bermanfaat dan berguna, mengubah hidup kita. Sehingga banyak juga ya sekarang orang itu mengutip teks-teks kitab suci lalu kemudian membuatnya atau menulisnya di TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini dia ya. Eh, eh,
Ini. Tropologis itu ya, cara bagaimana uh, membaca kitab suci dengan berfokus pada makna moral dan spiritual. Moral dalam hal ini bukan berarti baik buruk ya, bukan. Tapi mencoba untuk melihat teks kitab suci itu dalam kaitannya dengan saya dengan Tuhan. Lalu kemudian teks-teks itu tersebut diinterpretasikan untuk memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah ya untuk membawa pesan-pesan Alkitabiah ke dalam konteks kehidupan sehari-hari sehingga pembaca dapat menerapkan ajaran tersebut. Nah, itu maksudnya. Sehingga dengan membaca kitab suci secara tropologis, seorang itu tidak hanya mendapatkan pemahaman intelektual saja, secara historis, secara apa segala macam. Itu kan tahap intelektual. Oh, maksudnya begitu. Kalau pada tataran itu nanti, itu menjadi sebuah bahan ya dalam tanda kutip, saja kesombong. Ya, kalau kemudian ya ayat ini saya hafal, ayat ini saya hafal, ayat ini saya hafal. Tapi apa pengaruhnya dalam kehidupanmu? Apa tujuannya? Apa kontekstualnya kayak gitu? Tidak hanya pada tataran intelektual, tetapi mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Hal ini membantu individu untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan nilai-nilai ilahi. Nah, itu maksudnya. Jadi yang kami lakukan waktu itu, ya, dan juga dalam kehidupan setiap hari di biara, ya, cari satu ayat yang memang sangat menyentuh buat kita, lalu kemudian mengkontemplasikannya, lalu kemudian teks itu berbicara apa untuk saya. Jadi, lalu kemudian direfleksikan, oh maksudnya ini. Nanti akan ada prosesnya yang membuat kita itu berubah. Jadi, atau mungkin sajalah Bapak Ibu semua pernah mengalami hal itu gitu ya. Ketika misalnya sudah kalang kabut, tidak bisa memikirkan apa-apa, tiba-tiba membaca kitab suci. Dan ada satu ayat yang sangat mengesankan dan seolah itu menegur. Ambil ayat itu lalu kemudian mencoba untuk merenungkannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menegur saya melalui sabdamu, melalui ayat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk sekarang mencoba untuk melihat ya pembacaan terhadap Yohanes 21 ini berdasarkan tahap yang ketiga tadi itu tropologis. Ya, tanpa mengurangi apa namanya tahap apa ya historisnya, penafsirannya dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat gambar ini, ya, kita bisa saja dialog di sini ya. Saya mau mencoba untuk memberikan satu pertanyaan. Bisa saja siapa yang menjawab silakan. Berapa kali ayam berkokok saat Petrus menyangkal Yesus? Ada yang bisa menjawab? Silakan saja membuka mic lalu kemudian dan jawab. Kira-kira berapa kali? 2 kali. 2 kali ayam berkokok. Oke, terima kasih. Ada lagi? 3 kali, Frater. Ayamnya berkokok 3 kali. Oke, ya, mewakili ya. Saya katakan, ayamnya itu dia hanya berkokok 1 kali. Petrus dia menyangkal 3 kali. Nah, 3 kali menyangkalnya. ya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus katakan, setelah engkau menyangkal dia, ayam akan berkokok itu kan setelah dia menyangkal 3 kali. Maka refleksi tropologisnya, ya refleksi spiritual, kontemplasinya buat kita. Saudara-saudari, bayangkan kalau ayamnya tidak berkokok, bisa saja Petrus itu menyangkal Yesus sampai 1000 kali. Tidak ada pengingat, ya kan? Ayam itu berkokok setelah 3 kali, sehingga Petrus teringat akan pesan Yesus saat perjamuan itu. Setelah ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu kan pengingat. Bukannya 1 kali menyangkal, bukan. Menyangkal lagi, bukan. 3 kali dulu menyangkal, baru ayamnya berkokok. Maka refleksinya buat kita, ya benar juga ya.
kalau seandainya si Petrus itu, ya kalau seandainya ayam itu tidak berkokok, bisa saja Petrus terus menyangkal Yesus. Kan orang bertanya, kamu kan murid dari orang itu, kamu kan. Nah, setelah ayamnya berkokok, baru kemudian Petrus itu menyesal, lalu kemudian dia lari terbirit-birit, lalu kemudian menangis. Ya, kalau kita refleksikan lebih lanjut kan, ya kalau di kampung itu kan ayam itu masih ada, gitu ya. Ataupun kalau bapak ibu semua punya ayam jantan, pagi hari dia itu berkokok apa, bersuara dia, kakak, pengingat bahwa sudah siang. Kalau misalnya ayam sudah berkokok, kalau kemudian kita belum bangun, wah, berarti kita seperti Petrus. Nah, itu hanya apa namanya, logika saja ya. Lalu kemudian ini adalah eh, gambaran kisah yang hendak kita bicarakan pada hari ini, bahwa ketika kebangkitan Yesus, para murid kalang kabut, tidak tahu mau bicara apa, mau buat apa, ya. Tapi Petrus sebagai pemimpin di situ, kita bisa katakan, dia kembali pada tugas dan aktivitasnya seperti semula. Dia pergi memancing. Ya, seorang nelayan, ya, dia pergi karena sosok guru yang mereka kenal itu kan sudah tidak ada. Maka kemudian ya sudahlah, kembali pada tugas seperti semula. Ya, kalau di gambaran. Nih, penampakan itu terjadi di Danau Tiberias, lalu kemudian ada beberapa para murid di situ ya, ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, lalu kemudian anak-anak Zebedeus dan dua orang murid yang lain. Ini salah satu kekhasan Yohanes, kalau nanti Bapak Ibu semua baca bagaimana Yesus memanggil para muridnya awal mula itu, khususnya di Injil Yohanes ya, selalu menampilkan ada dua murid yang lain, tidak disebutkan namanya. Nah, ini adalah salah satu kekhasan dari Yohanes, bagaimana dia menampilkan posisi para murid. Lalu kemudian yang terjadi saat peristiwa salib, lalu kemudian kebangkitan itu, tidak ada sosok guru, para murid kemudian mengalami kebingungan. Mereka kehilangan harapan dan hidup mereka dalam ketidakpastian. Dalam keadaan seperti itu kemudian Petrus mengatakan, ya, aku mau pergi menangkap ikan. Lalu kemudian para murid yang lain mengatakan, ya, kami juga ikut. Karena mereka juga bingung mau buat apa. Ya, setidaknya Petruslah yang dituakan dalam posisi para murid. Dia juga ya sebagai pemimpin kita bisa katakan seperti itu. Sehingga para murid mengatakan, kami mau pergi juga bersamamu. Gitu. Nah, mereka pergi, lalu kemudian mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Nah, kita bisa melihat dan merefleksikan di sini. Melakukan sesuatu dalam kebingungan, putus asa, dalam keadaan sedih, itu tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kurang lebih inilah poin pentingnya buat kita ya. Dari mana para murid itu ketika mereka mengatakan dengan komitmen mereka, kita pergi menangkap ikan, kita pergi menjala ikan. Tapi kan situasi mereka itu tidak dalam posisi gembira, posisi senang, tetapi mereka masih bingung, putus asa, sedih dengan peristiwa yang sebelumnya. Bagaimana mereka melihat guru mereka sendiri itu disalibkan, dicaci maki, disiksa, dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan ketidakpastian itu, ya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lalu kemudian poin yang kedua kita bisa refleksikan adalah melakukan sesuatu tanpa mengikutsertakan Tuhan itu tidak mendatangkan hasil. Nah, di sana dikatakan bahwa pergi sepanjang malam tanpa Yesus
dan berusaha menangkap ikan itu tidak mendapatkan hasil bagi para murid. Hal ini sesuai dengan perkataan Yesus sendiri bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 12 ayat 5 ya. Ya. Jadi kan para murid di situ masih dalam keadaan sedih seperti yang saya katakan tadi. Ya, mereka lupa kendati Yesus sudah bangkit, Yesus ada bersama mereka. Mereka tidak mengikut sertakan Yesus. Mereka pikir Yesus itu jauh. Yesus itu sudah bangkit. Yesus tidak ada lagi di sini. Sehingga mereka kemudian sedih dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang mau saya bagikan di sini, saudara, yang saya juga refleksikan begini, saudara-saudara. Coba kita renungkan bersama. Ketika Bapak Ibu semua berbuat baik, itu Tuhan ada di mana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ketika Bapak Ibu semua berbuat jahat, waktu itu Tuhan ada di mana? Contohnya, ketika saya berbuat baik, saya memberikan sedekah pada orang miskin, orang sederhana. Waktu itu Tuhan ada di mana? Lalu kemudian saya pulang, lalu kemudian saya entahlah berkelahi dengan siapa, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau misalnya menaruh rasa iri hati, ya, gosip dan lain sebagainya itu. Saat itu Tuhan ada di mana? Itu pertanyaan yang kita renungkan, saat aku melakukan hal yang baik dan saat aku melakukan hal yang tidak baik, Tuhan ada di mana? Dalam keadaan para murid di sini, mereka memikirkan Tuhan itu tidak ada. Akhirnya, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Yesus menampakkan diri dan mereka tidak mengenalnya, ya. Termasuk ya terus melihat di situ. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa para murid tidak mengenal Yesus saat Yesus menampakkan diri? Nah, di situ ada dua konteks situasi, ya, terang dan gelap. Ya, pada malam hari terang, karena mereka melihatnya itu kan ya belum pagi-pagi amat itulah ya. Nah, masih dalam keadaan gelap, ya gelap. Kita bisa katakan, kita bisa refleksikan, ya, bagaimana sulitnya orang untuk mengenal Yesus, dan karena mereka masih dalam keadaan ketidakpastian, ya, itu saja indera mereka tidak mampu melihat Yesus. Pengalaman mereka itu ya mirip dengan pengalaman Maria, ya, di samping kubur, yang mengira bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Nah, hampir sama. Kenapa Yesus sudah berbicara, mereka tidak mengenalnya. Juga pengalaman para murid yang di Emmaus, ya, dalam sinoptik, kita bisa melihatnya berjalan bersama Yesus, tapi tidak mengenalnya. Keadaan mereka ya masih dalam keadaan marah. Kenapa Pilatus menjatuhkan hukuman mati? Kenapa ahli Taurat? Pokoknya masih jengkel. Nah, kita bisa renungkan di sini. Memang ketika kita dalam keadaan jengkel, ketika kita dalam keadaan iri hati, kita tidak dapat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, tapi saat mereka tidak mengenal Yesus, ya Yesus justru menghampiri mereka. Ya, Yesus memberikan petunjuk kepada para murid. Tebarkanlah calamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Nah, di sini Yesus peduli dengan situasi para murid, ya, dan mendengar dan mengikuti suara Tuhan itu mendatangkan berkat itu bagi para murid. Ketika ya, mereka mengikuti suara Tuhan itu, ya para murid di situ, ya akhirnya apa? Mendapatkan berkat. Di sini kita lihat ya dua posisi manusia. Ya. Kendati Allah itu sudah mau menghampiri manusia, ya manusia bisa saja dia tidak mampu menanggapi kehadiran Allah itu. Bisa saja dia dalam posisi terang,
matanya terbuka, atau bisa saja tergelap. Kendati pun sudah ada yang berbaik hati pada kita, tapi toh kita masih menuntut Tuhan, Engkau ada di mana? Padahal Tuhan itu hadir dalam orang-orang yang baik yang hadir di tengah kita. Nah, gitu. Lalu kemudian mata mereka terbuka pada akhirnya. Tapi yang hanya bisa melihat Yesus adalah Yohanes. Yohanes mengatakan, itu Tuhan, itu Tuhan. Pertanyaannya, mengapa hanya Yohanes yang bisa melihat Yesus? Nah, Yohanes kita bisa lihat di sini adalah pribadi yang punya hubungan dekat emosional dengan Yesus, murid yang dikasih, ya. Dia memiliki kepekaan rohani dan kedalaman spiritual. Yohanes murid yang setia sampai di kaki salib Yesus, ya. Jadi kalau kita bisa refleksikan lebih lanjut, bagaimana dengan posisi Yohanes? Artinya Yohanes ini adalah orang yang menjaga imannya, ya, tetap memiliki hubungan kepekaan rohani dan kedalaman spiritual dengan Yesus. Kendati pun Yesus itu tidak ada, sudah bangkit, tetapi dia tetap berjaga-jaga. Sehingga begitu Yesus datang, dia mengetahui, oh, Tuhan. Berbeda dengan para murid yang lainnya, ya, kita bisa katakan ya, mereka tidak memiliki kepekaan rohani dan kedalaman spiritual seperti Yohanes. Ya. Lalu kemudian saat Yohanes melihat Yesus, bisa saja kalau kita bayangkan gitu ya, menghadirkan cerita itu lalu kemudian dikaitkan dalam pikiran kita, bisa saja Yohanes itu langsung terjun ke danau itu lalu kemudian menghampiri Yesus. Toh pertanyaannya kemudian adalah mengapa Yohanes tidak langsung terjun, tapi malah memberitahu kepada si Petrus, ya, itu Tuhan. Lalu kemudian bukan dia yang pergi duluan, tetapi memberitahukan kepada Petrus. Kita bisa melihat ya dua tokoh di sini ya, antara Yohanes dan Petrus. Yohanes begitu rendah hatinya, dia tahu posisinya, ya. Kendati pun dia adalah murid yang dikasihi, dia taat pada pemimpin, ya. Kita lihat dalam kisah-kisah sinoptik itu kan, ketika Yesus itu mengatakan, di atas batu karang ini didirikan jemaatku, ya. Yohanes tahu siapa yang dituakan lalu kemudian yang menjadi pemimpin di sini. Maka dia mengatakan kepada Petrus, itu Tuhan. Ada kerendahan hati seorang Yohanes, ya, tidak mau lebih dulu, tetapi memberitahu kepada pemimpin. Lalu kemudian pengorbanan dan proses pemulihan Petrus. Kita bisa lihat di sini ya, bagaimana Petrus, ya, ketika dia menyangkal Yesus di Taman Getsemani itu tidak lagi bertemu dengan Yesus. Dalam kitab suci kan tidak dikisahkan lagi, khususnya Yohanes ya. Tentu kita bisa membayangkan di sini bagaimana emosional si Petrus ketika si Yohanes mengatakan itu Tuhan. Bisa saja waktu itu si Petrus ini masih sibuk ya, menyuruh misalnya si Andreas tadi, ya jalan suruh dulu, ayo angkat. Tiba-tiba si Yohanes mengatakan itu Tuhan, mana Tuhan. Lalu kemudian Petrus berbalik, lalu kemudian dia mengenakan pakaiannya, lalu kemudian terjun ke danau dan mendapati Yesus. Kita bisa lihat, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, itu kata-kata kecil ya, yang tertulis. Nah, kelakuan Petrus agak aneh, ya, karena biasanya ya orang yang tidak mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam air, tapi kok dia memakai pakaiannya baru kemudian terjun ke dalam air. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana kita menghadirkan cerita itu
dalam kitab suci ini seolah-olah nyata ada dalam diri kita. Kemudian kita bisa mengotak-atiknya, lalu kemudian ya tentunya bukan untuk khalayak umum, ya, tapi untuk diri saya. Wah, bisa iya benar juga ya. Kok bisa si Petrus ini? Bisa saja dia sebenarnya terjun tanpa menggunakan pakaian, tapi kok dia pakai pakaian lagi supaya bisa bertemu dengan Yesus. Refleksinya apa? Nah, gitu. Ya, ada dua paham yang kita bisa lihat di sini. Mungkin Petrus hanya memakai pakaian dalam dan dia mengenakan pakaian yang lebih sopan karena hendak berbicara dengan Yesus. Nah, atau mungkin saja pakaian ringan yang ada dia pakai harus diikat dengan ikat pinggang supaya dia dapat berenang. Nah, itu yang kemudian kita mencoba interpretasikan. Lalu kemudian kita bisa melihat ya bagaimana antusiasme dari Petrus. Di situ dia ingin berrekonsiliasi, ya tentu kan dia masih beban berat, ya. Masih pikir tuh dia karena sudah menyangkal dengan Yesus. Karena di Taman Getsemani kalau kita lihat kan hanya berpapasan muka saja ketika ayam berkokok, Petrus dilihat oleh Yesus, baru Petrus sadar. Setelah itu Petrus tidak melihat Yesus lagi. Saat si Yohanes mengatakan itu Tuhan, ya tentu ada keinginan dari si Petrus untuk berrekonsiliasi dengan Yesus. Ya. Itu satu hal yang luar biasa dari Petrus yang kita pelajari. Bagaimana keingintahuannya, kemauannya untuk bertobat. Ya. Sebab dia tidak melihat Yesus semenjak taman Getsemani. Lalu kemudian para murid yang ada bersama dengan Petrus itu ya mereka lelah dan lapar. Sepanjang malam mereka gagal mencari ikan. Tetapi di pantai di samping Yesus itu ada ikan dan roti. Ya. Nah, di sini ada pelajaran rohani bagi kita bahwa dia mempunyai dan dia yang memberikan. Beda halnya kalau kita kaitkan kisah ini dengan kisah bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang ya. Ketika para murid mengatakan, ya suruh saja mereka ini pergi. Kemudian Tuhan bilang, tidak, kalian harus pergi kasih mereka makan. Bukan? Di sini bukan lagi orang yang 5.000 orang itu yang diberi makan oleh Yesus, tapi para muridnya sendiri sekarang ya diberi makanan oleh Yesus. Lalu kemudian di api arang ada seekor ikan, tapi dia mengajak mereka membawa beberapa ikan lagi. Ya. Dia memberi kesempatan supaya mereka dapat berpartisipasi dan dalam persiapan sarapan ini. Ya, kalau kita lihat dalam Ekaristi kan, ini sangat Ekaristis sekali ya. Bagaimana kehadiran kita dalam Ekaristi itu kan tidak hanya datang duduk diam pulang, tetapi ada keikutsertaan kita, partisipasi. Ya. Ini dia. Partisipasi kita membawa diri kita, kita serahkan kepada Tuhan, ya melalui mediasi atau mediator itu adalah para imam itu, kayak gitu. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, ya bawa beberapa ikan ke sini, lalu kemudian Simon Petrus di sini ya, yang sibuk, bukan para murid yang lain. Kita lihatkan dalam kisah ini mereka tidak menanyakan apakah kau Tuhan, mereka tidak tahu, mereka tidak tanya juga. Tapi yang sibuk ini adalah Petrus yang naik ke perahu, lalu kemudian menghela jala ke darat, lalu kemudian berapa ikan itu? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu, salah itu tidak punya. Ya. Nah, gitu. Dia membawa ikan itu lalu kemudian beberapa ikan dia serahkan kepada Yesus karena diminta. Nah, Yesus katakan, marilah dan sarapannya. Ini yang terjadi di tepi danau ya. Kita bisa melihat di sini ya. Kembali pada aktivitas harian, para murid itu kan mereka kembali menjala ikan, lalu kemudian membuat mereka itu lupa akan Ekaristi. Ya, kita juga ya, kita sibuk dengan aktivitas kita, lalu kemudian karena saking capeknya pulang dari puncak hari Sabtu misalnya, ya, udah sempat ketiduran hari Minggu, ya, bangun misa jam 7, bangun jam setengah 8, ya, kayaknya nggak bisa deh, sudahlah, bisa sore, tiba sorenya tidur juga kelewatan, ya hari itu nggak bisa.
orang yang sibuk dengan aktivitas-aktivitas seperti ini ya sampai kemudian lupakan Ekaristi, ya, menjadi sebuah teguran juga ya bagi kita dengan kita merenungkan bacaan ini. Para murid lupa akan satu hal di sini. Lalu kemudian tindakan mengambil roti dan ikan adalah sebuah tindakan untuk menyadarkan kembali para murid akan Ekaristi. Ya. Petrus terdiam dan tidak mengeluarkan satu kata pun. Itu kalau kita melihat Petrus di situ. Saat perjamuan malam terakhir kan katakan, bukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ketika Yesus mengambil roti, lalu kemudian memberikan ikan, lalu dia mengucap syukur, ya, para murid kemudian tersadar dan terbuka. Oh, ini orang yang membuat hal yang sama pada waktu perjamuan malam terakhir. Sehingga mereka kemudian tidak mengeluarkan kata-kata, oh kamu padahal Tuhan, bukan. Kamu padahal Yesus, tidak. Dengan gerak-gerik Yesus, mereka kemudian sadar, oh itu adalah Yesus. Sehingga Ekaristi itu ya kita mengenang, ya benar, dalam ajaran gereja kita mengenang akan kasih Yesus, mengenang akan perjamuan terakhir. Lalu kemudian ini hal yang menarik sekarang ya. Yohanes 21 ayat 15-19. Sudah sarapan, ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus kemudian, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang kalau kita renungkan di sini ya, ada berapa tadi murid di situ? Ada 6 atau 7 orang ya. Mengapa Yesus itu hanya bertanya kepada Petrus dan hendak membandingkan dengan murid yang lain? Ya. Bayangkan, ya, kalau kita bisa katakan itu ada diskriminasi di sini ya. Yesus buat diskriminasi di sini. Katakanlah di sini kita semua ya yang hadir di sini, lalu kemudian ada satu orang punya ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Berarti yang lain ini ya kasih terhadap Yesus itu setengah-setengah saja. Kalau misalnya kita renungkan gitu ya, kita refleksikan posisi dari para murid yang lain gitu kan. Apakah mereka tidak dongkol hatinya Yesus? Yesus kok bisa bilang begitu gitu kan. Tapi ya kita mencoba untuk fokus pada Petrus. Mengapa hanya Petrus yang dikatakan, apakah engkau mengasihi aku Petrus lebih daripada mereka ini? Nah, pertanyaan ini itu mengungkapkan kembali kasih dan kesetiaan dan komitmen Petrus ya. Nah, dalam Matius 26 ayat 33 itu, Petrus itu mengatakan bahwa komitmennya lebih daripada komitmen murid yang lain. Petrus mengatakan begini, biarpun mereka semua terguncang imannya karena aku sekali tadi tidak. Nah, itu salah satu alasannya. Sekarang Yesus bertanya, apakah dia masih yakin bahwa komitmennya itu lebih hebat daripada yang lain, atau apakah peristiwa yang terjadi pada saat Yesus diadili, ya, atau saat peristiwa penyangkalan itu mengubah sikap Petrus mengenai kasihnya dan komitmennya pada Yesus. Itu. Lalu kemudian oleh karena Petrus menyangkal Yesus di depan orang lain, maka Yesus kemudian, ini proses pemulihan Petrus ya, mengampuni dia, lalu kemudian mentadiskan dia kembali ke dalam pelayanannya kepada orang lain. Ini komitmen yang dimiliki oleh Petrus di sini. Dan kenapa Yesus memilih bertanya kepada Petrus, lalu kemudian membandingkannya dengan yang lain. Karena kalau kita lihat dalam sinoptikan, ada beberapa hal yang dimana Petrus itu memberikan satu pertanyaan-pertanyaan menarik ya kepada Yesus ketika Yesus katakan, menurut orang lain siapakah aku ini? Tapi menurut katamu siapakah aku ini? Kan di situ kan Petrus sendiri yang menjawab. Lalu pertanyaan Yesus ya 3 kali itu mengingatkan kembali kisah masa lalu Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali, ya kita bisa coba untuk membayangkan, oh bisa saja mau mengingatkan kembali dan apakah dia benar-benar komitmen tidak. Jawaban Petrus ya, benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Ada pengulangan pertanyaannya dan tugas eh, yang disampaikan oleh Yesus. Kita bisa lihat di sini memberikan kesan bahwa Yesus sedang memeriksa hati Petrus ya di sini. Apakah memang benar-benar sungguh? Ya. Lalu kemudian pada pertanyaan yang ketiga, suasana hati Petrus itu sedih. Sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan refleksinya ya, apakah Petrus itu sedih karena pertanyaan itu diulang 3 kali sesuai dengan penyangkalannya sendiri yang diulangnya 3 kali, ataukah sedih karena alasan lain? Ya. Um, ada salah satu kisah uh, Pak D saya itu dia juga seorang imam. Hmm, dia itu masuk keluar masuk biara. Pertama itu dia masuk uh, ordo pasionis di Malang. Ya, lalu kemudian sudah mau tahun orientasi pastoral, lalu kemudian karena ada beberapa alasan akhirnya dia mengundurkan diri. Tapi karena komitmen dan kemauannya, akhirnya dia pergi ke Papua. Sampai di Papua dia masuk Ordo Agustinus ke SA. Nah, lalu kemudian eh, mau kau kekal, dia mengundurkan diri. Lalu kemudian dia kuliah di luar, lalu kemudian sampai S2, lalu kemudian dia pasca PNS, lalu kemudian dia tertarik masuk Fransiskan. Akhirnya dia masuk Fransiskan. Ya, setahun dia novisiat, akhirnya dia kalau kekal karena sudah berapa kali masuk keluar masuk biara ya. Akhirnya dia masuk Fransiskan. Dan dia ditabiskan tahun 2012. Motonya dia ini ya ini, eh, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia merefleksikan bagaimana Yesus eh, meyakinkan komitmennya ya. Satu kali masuk pasionis, dua masuk OSA, dan pada akhirnya masuk ke Fransiskan, dan pada akhirnya dia ditabiskan menjadi seorang imam. Dan sekarang dia berkarya di Papua. Ya, artinya uh, Yesus dengan berbagai cara, Allah itu dengan berbagai cara meyakinkan kita itu apakah kita itu setia dengan komitmen kita. Sehingga iman kita itu kan tidak hanya untuk dipamerkan, tetapi dia punya landasannya. Landasannya itu. Oke, ini adalah tugas pelayanan yang dibebankan kepada Petrus ya. Peliharalah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-domba. Yesus menugaskan Petrus untuk mengembalakan dan memelihara domba-dombanya yang merujuk pada umatnya. Ya. Domba dalam konteks ini melambangkan para pintu Kristus. Nah, dengan menanyakan kepada Petrus 3 kali tentang kasihnya, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan harus didasari oleh kasih yang tulus. Petrus harus mencintai Yesus terlebih dahulu sebelum dapat melayani umatnya dengan benar. Nah, ini hal yang perlu kita refleksikan dan kita renungkan ya. Mencintai Yesus terlebih dahulu, baru kita kemudian bisa melayani umat dengan benar. Makanya satu hal yang saya refleksikan dari permenungan ini teks ini ya, kita itu harus memiliki api roh dalam hidup. Api roh itu kita itu siapa? Ya, Yesus sendiri. Contohnya lah, kita jangan nah, menjadikan alasan kenapa kamu masuk dalam kelompok KKS? Karena ada satu romo yang sangat bagus sekali menjelaskan tentang kitab suci. Gitu. Tentu itu adalah motivasi awal, ya. Tapi pertama-tama yang menggerakkan hati kita untuk mendalami kitab suci itu adalah suara Yesus sendiri. Ya, melalui orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar seperti itu. Jadi kita harus memiliki api roh pertama-tama. Contohnya dalam kehidupan saya ya,
Waktu saya retret itu ditanya oleh pembimbing saya, alam hati rohmu apa? Saya mengatakan hati roh saya itu adalah ya uh, apa siapa yang membuat kamu kuat sampai sekarang? Saya mengatakan ya persaudaraan, orang tua Fransiskan, orang tua. Saya lupa, saya tidak sampai pada permenungan ya hati roh itu adalah Yesus sendiri. Nah, pertanyaan dari pembimbing saya mengatakan, kalau seandainya mereka tidak ada nanti, terus kamu bagaimana? Kamu keluar dari cara hidup seperti ini. Dia katakan, kamu harus ingat bahwa hati rohmu itu adalah Yesus sendiri. Sehingga baik dalam keadaan sulit nanti, kamu harus tetap setia dengan apa yang menjadi komitmenmu. Begitu. Karena kamu mendengar suara yang memanggil kamu, bukan melandaskan dirimu pada ya, ordo, orang tua, sahabat kenal, dan lain sebagainya. Tidak. Begitu. Instruksi Yesus kepada Petrus untuk pelihara domba-dombaku adalah panggilan untuk pelayanan yang penuh kasih, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan komitmen untuk menjaga dan membimbing umat Allah. Ini menekankan bahwa pelayanan harus selalu didasarkan pada kasih pada Kristus dan berorientasi pada kisah taat orang lain. Nah, tugas pelayanan Petrus ya, Allah mengasihi kita kendati kita berkali-kali gagal. Dosa yang dikasih Allah. Ini kan pendosa yang dikasih Allah ini refleksi dari Santo Fransiskus ya. Kendati Petrus bukan orang sempurna, tapi Tuhan memilih. Lalu kemudian ini lanjutannya ya. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan sana kemari ya seperti yang kau hendak. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan pada orang lain, akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, ya, kita bisa renungkan, refleksikan di sini ya, realitas masa muda dan masa tua. Masa muda itu masa yang penuh semangat, sedangkan masa tua itu mulai bergantung pada orang lain, ya. Sehingga kemudian kita diajak menjaga kesehatan lah. Kalau dari renungan refleksi saya, ya, ini maksudnya ya, diri saya, gitu. Lalu kemudian ada salah satu suster pernah menceritakan di komunitas mereka ya, bagaimana dia sudah tua tapi kemudian ketika para suster yang junior itu mengatakan, suster kamu bantu ya bawa kopernya ya, tapi tidak mau, jangan sentuh barangku, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Nah, ya, saya tidak tahu apakah kita memiliki hal seperti itu, sehingga jangan sentuh ini, saya masih bisa. Meskipun padahal sudah tua, saya masih bisa. Gitu. Dalam permenungan teks ini, ya kita harus bisa menempatkan diri pada posisi bahwa ya harus sadar dengan kondisi keadaan kita ya, sehingga ya tuntunan dan bantuan orang lain itu dibutuhkan. Jangan terus-terusan kalau sudah merasa diri sakit, ya kita memang harus bergantung pada orang lain. Atau merasa kita sudah tua, kita sadar saya tidak bisa menjalankan semuanya dengan sendiri. Saya harus butuh bantuan orang lain. Sehingga kita harus menghadirkan orang lain untuk selalu ada di sekitar kita. Lalu kemudian, hal mengikuti Yesus tidak selalu mudah dan tanpa pengorbanan. Semuanya berani untuk menyangkal diri. Ya. Ungkapan membawa engkau ke tempat yang tidak kau sukai itu menunjuk kepada waktu Petrus akan dipaksa memikul kayu salib.
Ya. Lalu kemudian pada akhirnya ya Yesus mengatakan ikutlah aku. Ketika dia sudah memberikan pertanyaan 3 kali, lalu kemudian ada komitmen dari Petrus, kemudian Yesus mengatakan ikutlah aku. Nah, ikutlah aku di sini bukan hanya sebuah ajakan ya untuk berjalan-jalan di pantai, karena memang situasi tempatnya tadi kan di pantai. Nah, perintah ini menempatkan kelanjutan ya dari panggilan yang diucapkan Yesus pertama kalinya ya. Perintah ini juga sama dengan Petrus ya, untuk mentaati Yesus, semakin mantap dia menghayati panggilan. Saya tertarik dengan ayat ini ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama bersandar pada pangkuan Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ini kan merujuk pada Yohanes, ya. Kita lihat di sini, ketika Petrus berpaling, ya. Petrus berpaling, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Bukan perkataan Petrus. Ini adalah sikap manusia di Petrus, ya. Ada beberapa kisah dalam baik sinoptik maupun Injil Yohanes ini, ya. Yesus kan pernah menegur Petrus, ya. Ketika Yesus mengatakan bagaimana anak manusia itu akan disiksa dan lain sebagainya, lalu kemudian Petrus mau mencoba menghalang itu semua, lalu kemudian Yesus katakan, "Penyalah engkau iblis, ya. Karena perkataan bukan dari Allah, dari manusia, dari dunia." Nah, sudah disanjung-sanjung ya Petrus, tapi kemudian tiba-tiba dia berpaling. Atau saat Yesus berjalan di atas air, lalu kemudian Petrus melihatnya dan kemudian Petrus mau menghampiri Yesus. Pertamanya dia ya percaya, dan kemudian hatinya goyah dan dia berpaling, akhirnya dia tenggelam. Ini sikap manusiawi dari Petrus ya. Nah, kita bisa melihat ya, dia iri hati melihat Yohanes seolah-olah dikhususkan. Ya, teguran Yesus itu di sini dikatakan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, sehingga teguran Yesus itu mengingatkan Petrus untuk tidak membandingkan perjalanan iman atau panggilan hidup sendiri dengan orang lain. Ya, setiap orang memiliki panggilan masing-masing dan kita diajak untuk fokus dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Lalu kemudian kita bisa melihat ya, Petrus itu kepo dengan nasib Yohanes. Ia merasa penasaran dengan rencana Tuhan pada orang lain. Ya, dalam kehidupan setiap hari tentu saja ada pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Kita kepo dengan hidup orang lain. Dia gimana sih? Dia itu hidupnya gimana dan lain sebagainya. Ada saja hal seperti itu. Atau kita bisa melihat Petrus di sini, dia masih khawatir dengan masa depannya setelah diberitahukan oleh Yesus bagaimana ia mati. Sehingga ia bertanya, bagaimana nasibnya itu dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Nah, ada dua hal di sini ya, yang kemudian kita mencoba renungkan. Yesus menegur Petrus untuk fokus pada panggilan pribadi, tanpa harus membandingkannya dengan orang. Ini hal penting buat kita ya. Sikap Petrus tidak dilihat sebagai pelajaran, sikap Petrus bisa dilihat sebagai pelajaran untuk menghindari sikap iri hati atau cemburu terhadap nasib dan panggilan orang lain. Lalu kemudian, hubungan dan relasi dengan Yesus itu harus menjadi fokus utama daripada sibuk dan khawatir membandingkan diri dengan orang lain. Itu. Sehingga kita bisa melihat ya, hal yang paling menyedihkan itu, ini saya mencoba untuk membagikannya, hal yang paling menyedihkan itu adalah kehilangan diri sendiri ketika terlalu memikirkan orang lain dan lupa bahwa diriku adalah istimewa yang juga butuh diperhatikan. Dalam hal konteks ini bukan berarti negatif ya, artinya jangan diartikan berarti tidak bisa membantu orang lain dong, berarti kita tidak bisa memikirkan supaya membantu orang lain, bukan.
Artinya ini tadi kepo tadi seperti Petrus itu, membanding-bandingkan. Lalu kemudian, wah, kenapa dia itu seperti ini, saya tidak bisa seperti ini. Nah, itu kan fokus pada orang lain dan lupa bahwa diri sendiri adalah istimewa. Ini juga, ya, seperti Yesus yang mengunjungi murid-muridnya setelah kebangkitan, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Harapan selalu ada dalam setiap langkah iman. Seperti Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, ingatlah bahwa kasih yang tulus harus menjadi dasar dari setiap tindakan. Layanilah orang dengan sepenuh hati. Setiap kali kita jatuh, kita memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Seperti Petrus yang diampuni dan dipanggil kembali. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai. Lalu kemudian ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melemparkan jala di sisi kanan perahu itu mengingatkan kita bahwa ketaatan pada panggilannya dapat membawa hasil yang melimpah. Yang dibutuhkan dari kita adalah percayalah dan bertindaklah. Oke, dari saya terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Frater Alan, atas pemaparannya sangat luar biasa. Saya yakin Ibu Bapak yang di sini semua akan mendapatkan banyak pencerahan yang didapat daripada apa yang telah dipaparkan oleh Frater Alan. Terima kasih banyak, Frater. Bapak Ibu, sekarang saatnya sesi sharing atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau men-sharingkan atau menambahkan atau bahkan mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya atau bersharing. Jangan sia-siakan kesempatan bertanya pada Frater Alan. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada dari ya Ibu Bapak semua, mungkin saya membantu untuk kita bisa bersharing ya. Seperti pertanyaan saya tadi, ketika saya berbuat baik, Tuhan itu di mana? Ketika saya berbuat jahat, dalam tanda kutip ya, atau berpaling ya dari Tuhan dengan tindakan-tindakan kita, saat itu Tuhan di mana? Mungkin ada yang bisa sharingkan pertanyaan ini, untuk direfleksikan. Kalau kata-kata Yakobus kan, surat-surat Yakobus ya, dengan lidah saya memuji Tuhan, dengan lidah yang sama saya apa? Melakukan dosa, membicarakan orang lain, atau mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga surat Yakobus mengatakan, ya memang dia tidak bertulang, tapi dia adalah api, lebih dari api malah bisa membakar. Mari Bapak Ibu, silakan. Brother, kalau saya tanya begini, ketika saya akan berbuat jahat, Tuhan ada di mana? Atau ketika saya akan berbuat baik, Tuhan di mana? Tadi kan sudah terlanjur berbuat jahat atau berbuat baik. Kalau ini akan, gimana Brother? Akan ya? Ya, Berarti belum melakukannya. belum. Memang di sini ada disposisi ya, ada dua ya. Apakah saya tahu bahwa saya melakukan berbuat baik atau tidak disengaja saya melakukan perbuatan jahat, gitu kan? Ya, betul. Kalau seandainya kita sengaja melakukan sesuatu yang jahat, ya
ajaran kita mengatakan itu nanti dosa, ya kan? Karena dengan sadar dan tahu saya melakukannya. Eh, saya tadi kan mencoba untuk membuka cara berpikir kita, cara kita mendekatkan diri pada Tuhan itu, artinya contohnya lah saat bawa mobil misalnya gitu ya, tiba-tiba ada yang tiba sempet mobil kita, keluarlah kata-kata kasar, itu kan yang sering dicontohkan ya. Nah, atau misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan, lalu kemudian gosiplah nama orang itu. Artinya ketika kita membicarakan nama orang, Tuhan itu ada di mana? Artinya kan ya, kita sendiri gitu ya yang melakukan. Saya mencoba untuk memberikan pandangan saya begini, untuk membuka cara kita merenungkan dan merefleksikan pertanyaan ini ya. Kita jangan menjadikan Tuhan itu seperti satpam. Kalau kita menjadikan Tuhan seperti satpam, berarti ketika saya keluar, saya mengatakan Tuhan, Pak, saya pergi ke Alfamart bentar. Lalu kemudian saya pulang, lapor pada Tuhan lagi, lapor pada satpam lagi, misalnya, saya sudah pulang. Tuhan, jangan dijadikan seperti satpam tadi, ya, dalam tanda kutip ini hanya sebuah analogi saja. Tuhan itu ada dalam diri kita, baik saat kita melakukan yang jahat, maupun saat kita melakukan hal yang baik. Maka kemudian, ya, Ibu Rosita tahu itu, karena lagi kuliah teologi dengan paradigma kebebasan, ya, itu Monsinyur Narko yang membawakan. Bisa dikatakan ya, kendati pun memang Tuhan itu memberikan rahmat gitu ya, tapi dia itu memberikan kebebasan kepada manusia. Kau mau berbuat jahat, berbuat baik gitu ya. Tapi rahmat itu selalu diberikan. Saya mau mengatakan di sini bahwa ya, kalau kita berdoa kan seolah-olah memposisikan Tuhan itu ada di sana dan saya di sini. Tapi sebenarnya kan dia ada dalam diri kita. Sehingga kalau memang kita memikirkan seperti itu, ya dalam keadaan kita manusia yang terbatas ini, bisa saja kita ya meminimalisir tindakan dosa itu. Karena kita tahu bahwa dia ada bersama kita. Itu maksudnya sebenarnya. Meminimalisir untuk banyak melakukan kejahatan. Gitu. Itu sih Pak. Bisa saja sharing-sharing. Kalau gini gimana, Father? Ketika saya akan berbuat jahat, kalau Tuhan langsung dekat saya nggak jadi berbuat jahat. Sebaliknya kalau saya akan berbuat baik, ya. Kalau setan ada dekat saya, setan pasti ngomong, jangan berbuat baik. Karena itu ya nggak tahu. Kalau setan, ya, gimana Pak? Ya. Artinya saat mau melakukan yang jahat, itu Tuhan datang gitu ya. Ya, saya nggak jadi saat, ya, tidak jadi jadinya. Tapi saat melakukan yang baik, tiba-tiba setan jangan. Akhirnya tidak jadi juga. Bisa kan atau? Ya, memang kita berbicara tentang suara hati di situ ya. Suara hati dan hati nurani. Suara hati, ya, hati nurani. Tapi kan kalau kita mau mencari di mana sih Roh Kudus itu, ya Roh itu sebenarnya itu, ya, yang menghendaki kamu melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Itu sebenarnya Roh itu, Roh Kudus itu ya, yang menggerakkan hati kita. Contohnya lah, saat saya pergi ke kampus misalnya, dayung sepeda gitu-gitu, lalu kemudian tiba-tiba ketemu dompet misalnya ya. Lalu kemudian ada dua nih pilihannya kemudian, itu kan moral ya. Apakah saya mencoba menceknya lalu kemudian mencari apakah ada KTP-nya atau kemudian saya mengambilnya. Nah, ketika saya mengambilnya, di situ kan ada dilema di situ. Selalu ada gerakan dari suara hati itu mengatakan, kamu sudah bersalah, kamu sudah melakukannya. Di situ Roh bergerak. Atau misalnya contohnya itu ya, dalam mengikuti KKS ini misalnya,
saudara-saudara kita yang mungkin tidak hadir, ya, punya keinginan untuk ikut, tapi karena ada tugas misalnya, uh, ya akhirnya tidak ikut, akhirnya berpikir berpulang terus tuh. Setelah ini mungkin, aduh mau tadi ikut ya, aduh mau tadi ikut. Nah itu kan suatu gerakan dari dalam diri ya, suara hati ya, Roh Kudus itu yang kemudian mengarahkan kita, kamu melakukan yang baik dan kamu tidak melakukan yang jahat. Kalau tataran moral ya itu lain bicara ya. Kalau dalam dalam kerangka rohani kita kan ya, kita mengatakan itu adalah Terima kasih, Pater. Ya. ya Pak. Ada yang lain? Silakan. Frater, kalau boleh kalau Ya, saya pertanyaan tentang keberadaan Tuhan ada di mana? Itu kalau menurut saya kebaikan itu kan seringkali mengarah pada refleksi mendalam ya, Frater ya. ya, Dalam banyak tradisi yang kita alami itu bahwa Tuhan itu selalu hadir. Jadi dalam situasi apapun, hmm, misalkan Tuhan itu ada di mana? Saat kita berbuat baik, saat kita berbuat salah, Tuhan ada di mana? Menurut tradisi itu kan selalu hadir Tuhan itu. hmm, Begitu kan, Frater. Terus ya, di sisi, kayak misalkan kebaikan di sisi lain, bisa itu kan misalkan kita bersalah, itu bisa dilihat sebagai dalam sisi kebaikan orang lain, itu bisa dilihat sebagai cerminan dari tindakan kita dan nilai-nilai yang kita anut. Bahwa ketika kita berbuat baik, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan ya, dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini bisa, kalau menurut saya, bahwa itu bisa menjadi dorongan untuk terus berbuat baik dan mencari pengertian bahwa lebih tentang spiritualitas, bahwa hmm, di saat kita berbuat tidak baik pun Tuhan hadir, Tuhan ada, ya ada di sekitar kita. Kalau tradisinya itu kan seperti itu yang kita pahami, Frater. hmm. Jadi gimana, Frater? Jadi pertanyaannya gimana? Ya, kalau menurut tradisi kita selama ini itu kan Tuhan selalu hadir. Ya, Kan tadi pertanyaannya kan kalau saat kita berbuat salah, Tuhan ada di mana? Saat kita berbuat baik, Tuhan ada di mana? Nah, menurut tradisi, kebanyakan tradisi kita itu kan pemahamannya bahwa Tuhan itu selalu hadir. Jadi ya Tuhan tetap ada di oh, dalam ya, ya, diri kita atau di depan, misalkan di dalam saya berbicara dengan Frater Alan ya. Nah, Tuhan tuh juga ada di dalam Frater Alan. Jadi cerminan, bahwa saya melihat Frater Alan itu cerminan bahwa disitulah Tuhan ada. Saya melihat Tuhan di dalam Frater Alan kayak seperti itu, bukan? oh, oke, oke, oke. Ya, em, kalau Santo Fransiskus kan dia mengatakan setiap saudara itu adalah anugerah, ya. Anugerah, lalu kemudian eh, refleksi lebih lanjutnya, kenapa kita itu eh, apa namanya membantu menolong orang tanpa melihat ras, latar belakang suku dan lain sebagainya, karena ya diciptakan oleh Allah yang sama. Itulah refleksinya ya. Eh, Dalam diri orang lain itu ada hmm, eh, pribadi Kristus, artinya dia yang menciptakan, sama-sama diciptakan. Maksud pertanyaan saya tadi itu ketika mengatakan, ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat baik, Tuhan ada di mana? Ya, jawabannya memang seperti itu. Bahwa memang Tuhan hadir di tengah kita. Itu sebenarnya adalah mau menyadarkan saja tadi ya. Pertanyaan saya tadi itu hanya untuk memancing
supaya kita itu meminimalisir, ya, semakin banyak melakukan kebaikan dan meminimalisir semakin sedikit melakukan kejahatan. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah itu beserta kita. Allah itu hadir, ada di tengah kita. Sehingga kebaikan Allah itu yang kita lakukan. Lalu kemudian karena dia ada di tengah kita, ya, Roh Kudus yang kemudian melarang kita, ya, jangan melakukan hal itu, jangan. Sehingga tindakan dosa itu semakin diminimalisir. Sehingga tidak kepo seperti si Petrus tadi. Ya, kenapa kamu seperti itu? Ya, kenapa si Yohanes itu selalu dekat dengan Yesus, gitu kan? Nah, itu kan si Petrus. Di satu sisi sudah diagung-agungkan tuh oleh Yesus, sudah diberikan, gembalakanlah dombaku, gembalakanlah dombaku, peliharalah dombaku. Akhirnya dia berpaling. Nah, itu kan dia tidak sadar Yesus masih ada di situ. Dia berpaling tuh. Dia mengatakan, terus dia ini gimana? Nah, dia kepo sama orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Itu contohnya. Baik, terima kasih Brother. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Brother, Brother, Ya. saya tanya lagi, Brother. Enggak Oh, tanya. Kalau saya bilang, saya ngomong, Yesus jangan sampai menanyain saya apakah engkau mencintai aku. Kalau saya minta Yesus jangan sampai tanya saya, karena saya pasti saya bisa nangis. Soalnya mungkin saya kan termasuk orang yang berdosa. Kalau Yesus sampai tanya gitu, saya bisa nyesek sendiri loh, Brother. oh ya. Jadi sebaiknya Yesus jangan sampai tanya saya. Saya takut sama Yesus. Terima kasih, Brother. Oh ya. Terima kasih Pak Toto. Ya, Ya. Silakan tadi Ini yang dimaksudkan oleh Hugo dari Saint Victor tadi itu, ya. Sampai pada tahap kita mengkontemplasikan bacaan ayat itu, sampai apa sih untuk saya, kemudian itu mengubah, itu maksudnya. Tidak hanya pada tataran intelektual, sejarahnya gimana, konteksnya gimana, tidak. Itu memang penting sebagai kekuatan bagi kita untuk mengetahui latar belakangnya. Tetapi sampai pada tahap tataran tertingginya sudah topologis, spiritual tadi itu, ya. Nah, sampai pada seperti yang Pak Toto katakan tadi itu permenungannya, ya. Nah, itu kan ketakutan. Saya takut akan Tuhan, kayak gitu. Takut akan Tuhan kan berarti yang mencoba untuk tidak melakukan dosa dan lain sebagainya. Itu arahnya. Sehingga kemudian karena saya takut akan Tuhan, kemudian dari hari ke hari dengan cara hidup saya harus mendekatkan diri pada Dia. Sehingga saya lagi-lagi mengatakan, Santo Fransiskus, ya, Santo Fransiskus mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, seperti Maria kan, aku ini hamba Tuhan, jadilah pada umur perkataan. Tidak menyuruh Tuhan, Tuhan, tolong dong, hari ini lakukan begitu. Enggak, membiarkan diri saya, silakan dipakai. Itu refleksinya. Tadi Bros mau bicara? Silakan Bu Ros tadi mau. ya kan Tuhan kasih kita kebebasan kan, Brother. Itu yang kita lagi pelajari 1 semester kan, kebebasan, keselamatan itu juga ya kita diberi kebebasan, ya kan, untuk memilih Yesus atau tidak memilih Yesus. Itu Tuhan kasih kebebasan, tapi Tuhan selalu dengan berbagai cara mengundang kita, mengajak kita untuk supaya kita nggak tersesat, ya kan, Brother, seperti itu kan, Brother. Jadi kalau Tuhan itu ada, kita tuh ada di dalamnya gitu. Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita tuh udah ngeblend sebenarnya. Tuhan tuh ada. Cuma kita kan sering merasa, Tuhan kemana ya?
kok saya banyak urusan, banyak masalah begini, kok Tuhan hilang. Banyak kan orang bertanya seperti itu kan. Sebenarnya balik lagi, karena kebebasan yang diberikan Tuhan itu, kadang-kadang kita kebablasan. Kita tidak bergantung lagi sama Tuhan, karena kita memiliki kebebasan untuk tidak mengikuti perintahnya, tidak menjalani ajaran-ajarannya gitu kan. Jadi sebenarnya kebaikan sama kejahatan itu Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan tuh Tuhan tahu. Saya suka merasa ya, orang mengaku pengikut Yesus ya, tapi ada ya orang itu lebih banyak hidup dia itu eh, nyinyir ya, berbuat menyakiti orang gitu ya, eh, baik dengan kata-katanya atau perbuatannya. Sebenarnya dia itu melukai Roh Kudus yang ada dalam diri dia, karena Tuhan hadir dalam diri dia. Kalau kita nyinyir sama orang, melukai orang, baiknya itu kita introspeksi diri. Apakah perkataan kita itu membuat orang terkapar, jatuh? Kita nggak tahu loh. Kita ngomong sedikit, kita nggak tahu itu orang terluka seperti apa gitu. Makanya kenapa kita dari hari ke hari diajak untuk hidup ke arah kekudusan? Itu karena kalau kita melukai Roh Kudus tidak ada ampun, ya nggak, Frater? Ya. Kita lupa loh, urusan kecil aja kita anggap itu biasa, tapi ada orang terluka karena kita melukai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang itu. Ada orang bertanya, apa ya arti melukai Roh Kudus? Ya kan? Banyak orang bertanya seperti itu kan, karena dikatakan melukai Roh Kudus tidak ada ampun kan. Sebenarnya kan Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya, Tuhan berkata, cintailah aku dan cintailah sesamamu. Tapi kita jahat sama orang, kita melukai orang. Itu kan kontradiksi kan. Sebenarnya ikut Yesus itu kita yang simpel-simpel deh. Jangan kita mikirnya yang muluk-muluk, mesti begini, mesti begitu. Yang simpel-simpel dari hari ke hari, berusaha hidup lebih baik, hidup tidak menyakiti orang, dan komit setia sama Tuhan Yesus karena kita merasa pengikut. Tapi kita kerjanya komplain dulu. Kerjanya kita apa ya? Nggak mencerminkan sebagai pengikut Yesus. Itu sebenarnya melukai Roh Kudus, ya kan? Gitu loh menurut saya, ya kan, Frater? Lanjutin, Frater. Kita punya Frater hebat-hebat nih. Frater Alan ini sudah kaul kekal. Kaul kekal ya, Frater ya. Jadi Ya. kalau di OFM itu mesti kaul kekal dulu, berarti sudah diterima sebagai OFM ya. Selanjutnya selesaikan sekolah langsung bisa ditahbiskan gitu. Selangkah lagi nih Frater Alan ya, kita doain semoga lancar ya Frater Alan ya. Nah itu saya salut ya lihat frater-frater ini ya, jujur ya. Mereka itu bisa apa ya, bukan mengorbankan, itu pilihan ya. Jangan kita ngata mengorbankan, itu pilihan. Tapi pilihan mereka itu luar biasa loh. Saya ya di STF ini, saya itu saya cerita sama Frater Alan tuh. Saya itu ya terharu loh lihat mereka, lihat guru-guru Romo yang jadi guru. Itu hidupnya sederhana, ya kan? Benar-benar mengabdi, setia kepada panggilannya, ya, ngajarnya tulus. Saya pernah kuliah di tempat yang biasa gitu ya, bukannya Romo-Romo yang ngajar. Itu beda sekali. Ini Romo-Romo ini tidak melihat gaji, tapi mereka mengabdi benar gitu ya. Saya bersyukur, benar-benar saya bersyukur bisa gaul sama mereka-mereka ini. Frater-frater juga naik sepeda dari Keramat, dari Kuitang, naik sepeda loh. Pulang udah ngantuk-ngantuk naik sepeda. Kadang-kadang saya pikir, wah luar biasa itu. Kita punya mau jadi Romo tuh nggak gampang. Makanya
kita ini, mesti dukung Romo kita. Walaupun kita merasa, oh ini Romo nih, kenapa ya begitu nih Romo ya? Kenapa ya begini? Kita jangan tanya kenapanya, tapi kita dukung dia. Karena memang setiap orang ada story-nya. Kenapa dia begitu tuh ada story-nya gitu. Jadi saya berasa kita memang mesti dukung para Romo kita itu. Ya, Frater ya. Gitu sharing saya. Terima kasih ya Frater ya. Padahal si Frater ini hari ini ada kuliah loh sama saya. Tapi dia udah komit membawakan KKS, ternyata Monsinyur Sunarko-nya mengadakan kelas malam ini ya Frater. Mohon maaf ya Frater, jadi nggak belajar deh Frater. Saya tadi nguping, takut ditanya Monsinyur nguping sampai ini ya, komitmen, itulah komitmen kita ya. Seperti kita tahu ya, kita punya Zoom ya, komitlah di sini ya. Kita nggak bisa memaksa orang, setiap orang ada free will. Itu free will lagi, nggak mau pun nggak apa-apa. Tapi ya kalau dia merasa pengikut Yesus, seminggu sekali dengarlah firman Tuhan. Nggak ada ruginya loh. Dengarlah firman Tuhan. Jangan kita nih ya, saya nggak bilang doa tuh salah ya, doa tuh devosi, rosario tuh devosi, itu bagus. Tapi kita tetap apa yang kita doakan itu, kita mesti satu frekuensi sama kehendak Tuhan. Baru kita itu tahu Tuhan maunya apa. Jadi kita tuh nggak down, nggak frustrasi gitu. Tapi saya suka kadang-kadang, aduh miris ya, kalau rosario bisa rame sekali. Frater. Tapi kalau mendengar firman itu mereka nggak merasa perlu gitu. Sedangkan apa yang kita doakan itu akan dijawab Tuhan kalau kita membaca firman. Doamu mesti begini, kehendakku seperti ini, ya kan? Tapi lihat, ya kan? Mau dengar firman itu ya berat sekali buat mereka. Gitu loh, Frater. Itulah kalau Frater nanti tantangan frater ini untuk setelah jadi imam ya, bagaimana kitab suci itu, firman itu bisa sampai ke umat. Nggak sampai frater. Oh, kita lagi memandu, kita suka bingung-bingung. Mereka jalanin PI apa itu karena ritual, karena tuntutan dari paroki. Tapi selesai sampai di situ gitu. Sedangkan firman itu, Tuhan itu tiap hari kasih kesempatan kita untuk mendengarkan suaranya. Coba yang jago-jago rosario nih, coba balance apa yang kita doakan itu, coba tanya sama Tuhan, sudah benar belum? Itu satu-satunya di kitab suci. Ya nggak, Frater? Ya kan? Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sih dengan Zoom ini menjalankan tugas paroki ya, Frater, untuk ya seminggu sekali kita online mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Kalau enggak kan, ya kan kita nggak mendengar tentang Petrus hari ini, ya nggak, Frater? Itulah makanya kita mesti ada sacrifice juga dalam hidup. Dalam hidup tuh nggak hanya meminta, ada pengorbanan juga dalam hidup kita. Dengan kita masuk ke sini, ada pengorbanan awalnya. Tapi Tuhan menyembuhkan kita dengan firman-Nya. Percayalah, itu yang saya dapatkan. Pengorbanan kita nggak akan sia-sia karena Tuhan memberi kita arahan gitu loh. Gitu loh, ya, Frater ya. Silakan Frater, lanjutkan Frater. Frater, kalau saya boleh ngomong lagi ya. Jadi kalau melukai orang dalam hal etika yang duniawi, itu belum tentu melukai Roh Kudus. Kalau tentang moral, kita melukai orang karena moral, dianya tidak bermoral, kita tegur habis-habisan, ya mungkin Roh Kudus bisa tersinggung, jadi kita berdosa. Tapi kita berdosa kepada Roh Kudus, Tuhan tuh tetap bisa mengampuni. Bukan melukai Roh Kudus terus tidak tanpa ampun, masuk neraka dong semua orang itu.
Jadi karena Tuhan itu kan apa eh, bijaksana dan juga compassion ya berbela rasa. Jadi ya pasti bisa diampuni meskipun kita hari ini melukai Roh Kudus, kita bertobat ngaku dosa gitu, tetap Tuhan mengampuni. Nggak mungkin Tuhan tidak mengampuni. Nah, Pak Makasih. Toto, persepsi seperti itu yang kadang-kadang bisa menjadi salah paham. Orang gampang berbuat dosa karena Tuhan Maha Rahim. Banyak, ya kan, lihat. Kita sekarang lihat ya. Orang Katolik kita harapkan di pemerintah jadi bisa membawa nama Kristus. Buntutnya apa? Korupsi. Karena dia tahu dia akan masuk pengakuan Tuhan Maha Rahim. Ya kan? Yang penting saya sumbang. Hasil korupsi saya sumbang. Selesai. Itu yang bikin salah paham. Bukan begitu. Tuhan Maha Rahim juga Tuhan memilih. Kapan dia perlu memberi kerahimannya. Itu 1 semester loh. Pak Toto belajar kayak gitu, kepala pusing. Jadi kalau orang menggampangkan, Tuhan Maha Rahim, pasti kita diampuni. Itu benar. Tapi kalau kita sengaja melakukannya belum tentu diampuni. Kalau Tuhan Maha Rahim itu Guru benar Sita, memang. Iya, saya boleh ngomong juga, berbuat dosa itu susah loh. Nggak sembarang orang tuh gampang berbuat dosa. Berbuat dosa itu syaratnya apa? Tahu dan sengaja. 2, tidak menyesal, tidak minta ampun. Nah itu, kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, Tuhan pasti ngampuni. Kalau enggak semua orang masuk neraka loh. Kita ngomong itu memang 1 semester, saya juga alami. Jadi berbuat dosa itu memang susah. Makanya Tuhan sampai datang ke dunia menebus kita yang berbuat dosa supaya kita bisa hidup kekal. Tuhan itu Maha Rahim, pasti diampuni. Bukan menggampangkan ya, menyesal itu juga susah. Gitu loh. Tapi Tuhan pasti mengampuni kita. Bukan Tuhan nggak mau mengampuni kita. Ya banyak orang korupsi, tapi siapa tahu di saat-saat yang berikut di belakang hari udah tua, dia nyesal apa gitu, dia minta ampun nih, dia menyesal, pasti diampuni. Nggak mungkin Tuhan nggak mengampuni, karena seperti kata siapa itu, ya pokoknya Tuhan Maha Rahim dah. Maha Rahim dan Maha Pengampun. Terima kasih. benar Pak Toto, saya setuju itu. Tapi kapan kita bertobatnya kan kita nggak tahu. Kalau kita sebelum kita mohon ampun, kita napas udah hilang kan, gimana? Kayak yang penjahat di samping Yesus kan, dia kan yang bertobat di saat terakhir dia mengakui Yesus anak Allah, ya masuk Ya, surga, engkau bersama aku di surga. Tapi kalau kita menggampangkan tiba-tiba kita sekarang napas putus tapi masih penuh dengan dendam kan belum tentu. Tuhan Maha Rahim juga kapan kita bertobatnya itu terus perlu. kita nggak boleh mengadili orang dengan berkata begitu. Kita nggak tahu dalam hati orang itu. Kita nggak boleh mengadili orang dengan kata-kata kita seperti, karena kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak Makasih. menghakimi, cuman mau kasih tahu di sini bertobatlah kita dari hari ke hari ke arah kekudusan. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Itu kan himbauan, masing-masing free will lagi, kebebasan Tuhan. Nggak mau ya nggak apa-apa, gitu loh. Bukan menghakimi di sini Pak Toto ya. Kita lagi bicarakan bagaimana firman Tuhan itu bisa sampai ke kita, gitu ya. Silakan balikin ke frater lagi, frater. Nah, oke, terima kasih. Oke, ya. Kita tadi berbicara tentang Petrus ya, larinya ke dosa. Memang tadi itu pertanyaan saya tadi mengharapkan kita sebenarnya ya selain mendiskusikan, tetapi juga untuk kita refleksikan secara bersama. Tapi sebenarnya ya
apa yang kita diskusikan tadi itu, kalau kita membaca ensiklik Paus Fransiskus ya tentang bagaimana kerahiman Allah ya, yang pertama itu bagaimana dia membicarakan tentang Allah yang marahim, terus diambil dari Lukas itu ya, dalam Injil Lukas itu tentang kisah anak yang hilang itu kan salah satu contoh kerahiman Allah ya. Kendati pun manusia itu berdosa, itu Allah itu selalu merindukan. Saya mencoba untuk membayangkan ya, mengkontemplasikan tentang kerahiman Allah dalam kisah anak yang hilang itu. Contohnya membayangkannya begini. Allah itu dia seperti seorang ayah lagi duduk di soto lantai 2 kayak gitu ya. Lalu kemudian dia merindukan sekali anaknya kapan pulang. Terus dia lihat terus tuh lirik di ujung jalan belum muncul-muncul. Terus dia lagi belum muncul-muncul. Begitu anaknya hanya lihat kepalanya, masih kepalanya ya, masih rambutnya di ujung sana. Ayahnya itu begitu gembira, dia senang, dia lari menghampiri anak. Itu kerahiman Allah itu seperti itu, ya. Nah, posisinya sekarang itu adalah dari kita setiap manusia. Apakah kita mau seperti anak yang hilang tadi, mengatakan, wah di rumah bapakku tidak seperti yang saya rasakan di sini, ya, bergelimpah hal di rumah bapakku, kayak gitu. Nah, kalau kita sampai pada tahap kesadaran itu, nah itu kan seperti yang diharapkan oleh Allah, bahwa ada rekonsiliasi. Maka kemudian kita datang kembali. Kendati pun kita tidak mau datang, ya, seperti kisah anak yang hilang itu, Yesus itu tetap menunggu. Allah tetap menunggu, misalnya, kapan kamu datang? Kapan ya? Kapan ya? Kayak gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana hati, perasaan kita itu, kita jangan mengatakan kemudian meletak, saya tidak bisa diampuni lagi, saya tidak punya apa-apa, pasti Tuhan marah dan lain sebagainya, sehingga kemudian membuat kita enggan untuk, ya udahlah, saya udah seperti ini, saya nggak mau dan lain sebagainya, nggak mau ke gereja, saya takut dinilai apa, gitu. Bukan seperti itu kalau kita merujuk pada kerahiman Allah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, satu hal yang kita perlu ketahui berkaitan dengan rahmat Allah, ya. Contohnya kan misalnya begini, ada orang yang kemudian beralih dari cara hidupnya yang lama, dia mau menempuh cara hidupnya yang baru. Tetapi kemudian banyak persoalan tuh dan lain sebagainya, ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini. Satu hal yang harus kita ketahui begini ya, alasan mengapa Allah memilih seorang dan bukan saya untuk menerima kasih dan keselamatan darinya, itu adalah misteri ya. Kita bisa katakan itu sebagai misteri yang tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Nah, kita seringkali tidak mengetahui alasan spesifik di balik pilihan tersebut. Kenapa orang yang dulunya baik, jahat sekali, jauh sekali dari gereja, tiba-tiba menjadi seorang pewarta dan dekat sekali dengan gereja. Kita tidak bisa menghakimi, mengatakan, wah dia dulu seperti ini. Tapi itu adalah cara Tuhan, sebuah misteri. Kita sendiri tidak tahu. Dalam teologi rahmat itu dijelaskan seperti itu. Tapi kemudian, meskipun kita tidak tahu mengapa Allah itu memilih kita, meskipun kita tidak tahu ya mengapa Allah itu memilih kita atau orang lain, sikap yang diharapkan dari manusia itu adalah syukur. Saya bersyukur ya. Inilah yang kemudian bagaimana dari kita manusia menunjukkan pengakuan ya, terhadap kasih dan karunia. Saya bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang. Nah, meskipun kita tidak dapat memahami sepenuhnya rencana dari Allah itu, kita diundang untuk apa? Mengagungkan dan menghormati misteri tersebut. Ini kemudian mencerminkan keyakinan bahwa
setiap individu itu, setiap orang itu, dia memiliki nilai dan tujuan dalam rencana Allah. Ya, kita nyanyi setiap hari, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Nah, itu kan Tuhan punya rencana semua terhadap setiap orang. Nah, menyadari bahwa pemilihan Allah adalah misteri, itu juga mengingatkan kita untuk tidak seperti Petrus tadi ya, dia merasa dia sudah dipanggil, dia sudah merasa bahwa wah saya yang dipilih Tuhan nih untuk menggembalakan domba. Akhirnya dia mengatakan kepada si Yohanes, terus dia itu gimana? Jangan saja dia ikut dengan kita. Nah, sehingga kemudian setiap orang itu terlepas dari latar belakang dan status yang berbeda, itu memiliki kesempatan untuk menerima kasih dan rahmat Allah. Kira-kira seperti itu yang mau kita renungkan bersama. Itu hampir 2 jam kita ya. Iya. Terima kasih, Frater Alan. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ros yang sudah menambahkan menambahkan iman kita. Juga Pak Toto yang sudah bersharing. Bapak Ibu masih ada waktu 6 menit. Jika masih ada yang mau menambahkan. Silakan, masih 6 menit. Sudah tidak ada sepertinya. Kita tutup aja, Vero. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di Zoom ini, sudah menyempatkan diri, memberikan waktu untuk KKS ini. Semoga bisa menambah iman pada kita. Nah, terima kasih juga Frater Alan yang sudah mengorbankan kuliahnya untuk berkomit hadir di Zoom ini. Terima kasih. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih. Kami telah menyelesaikan acara KKS pada malam hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena hanya oleh kasih dan anugerah-Mu kita dapat berkumpul di sini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dari pemaparan Frater Alan dan sharing dari teman-teman dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini dapat tertanam dalam hati kita, membawa perubahan dalam hidup kami, hidup dan menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita, dan setiap hati yang hadir diberkati dan dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan menumbuhkan iman dan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Bapa, kami mau undur diri, berkatilah istirahat kami, dan sampai besok pagi kembali beraktivitas dengan penuh berkat. Selamat malam Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.